Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudaraku yang kekasih, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat dimanapun saudara berada. Renungan kita pada pagi hari ini Jumat 3 Juni 2022 dengan judul Lahir Kembali, Pekerjaan Roh Kudus. Ayatnya terdapat di dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Tiada penemuan manusia yang dapat menemukan suatu penawar bagi jiwa yang berdosa. Pancaran hati itu wajib dibersihkan sebelum alirannya dapat menjadi bersih. Orang yang mencoba hendak mencapai surga oleh perbuatannya sendiri dalam memelihara hukum Allah berarti mencoba sesuatu yang mustahil. Tidak ada keselamatan bagi seorang yang memiliki hanya sekedar suatu agama resmi, sesuatu rupa peribadatan belaka. Kehidupan orang Kristen bukannya sesuatu perubahan sedikit atau perbaikan dari kehidupan yang lama, melainkan perubahan seluruhnya dari segala sifat. Ada kematian terhadap diri dan dosa, dan suatu kehidupan yang semata-mata baru. Perubahan ini dapat terjadi hanya oleh pekerjaan Roh Kudus yang berhasil itu. Angin terdengar di antara cabang-cabang pohon, menggersak dedaunan dan bunga-bungaan. Namun angin itu tidak kelihatan, dan tiada seorang pun mengetahui dari mana datangnya atau kemana perginya. Demikianlah halnya dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati. Tidak ada yang dapat menjelaskannya lebih jelas daripada gerakan angin. Seorang boleh jadi tidak dapat menyebutkan waktu atau tempat yang tepat, atau mengingat kembali semua keadaan dalam proses pertobatan. Tetapi hal ini tidak membuktikan bahwa ia tidak bertobat. Dengan alat yang tidak tampak seperti angin, Kristus selalu bekerja di dalam hati. Sedikit demi sedikit, dengan tidak disadari oleh si penerima, kesan-kesan ditanamkan yang berlanjut kepada menarik jiwa itu kepada Kristus. Ini boleh jadi diterima oleh merenungkan tentang Dia, oleh membaca Alkitab, atau oleh mendengar sabda Allah dari pengkhotbah yang hidup. Tiba-tiba, ketika roh itu datang dengan bujukan yang lebih terarah lagi, maka jiwa itu pun menyerahlah dengan suka hati kepada Yesus. Permulaan penebusan dapat kita ketahui di dunia ini oleh pengalaman pribadi. Saudaraku yang kukasihi, sangat luar biasa bila mana kita dalami kembali renungan ini, dan semoga ini menjadi kekuatan bagi kita bahwa kelahiran kembali melalui kuasa Roh Kudus itu wajib, karena tanpa kuasa Roh Kudus maka mustahil kita akan bisa memiliki kehidupan yang baru untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa sampai ke surga dengan segala usaha-usaha pribadi kita, dengan cara dan kekuatan kita untuk menuruti hukum-hukum Allah. Tetapi kuasa pertobatan itu tanpa disadari oleh setiap orang yang menerimanya hanya terjadi pada saat yang terkadang kita tidak ketahui, tetapi yang pasti adalah itu akan terjadi pada saat kita mendengarkan pekabarannya, pada saat kita mendengarkan atau membaca firman-Nya. Bahkan ada hal-hal yang mengarahkan kita untuk memandang kepada Kristus, sehingga pada saat itu hati diubahkan dan kita menerima pertobatan untuk menerima Yesus menjadi juru selamat kita. Itulah saat di mana kita diubahkan. Semoga hari-hari kita selalu diisi dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, apakah lewat firman-Nya atau dengan hal-hal rohani yang lainnya, sehingga hati kita akan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Berkat Tuhan menjadi bahagian kami pada saat ini, di saat hari yang baru yang Engkau berikan
Kami percaya janji berkat Tuhan juga mengiringi akan kehidupan kami. Bapa, biarlah kiranya perenungan yang sudah kami dapatkan akan menguatkan iman kerohanian kami, Bapa. Kami dapat bertumbuh di dalam kelahiran baru melalui pekerjaan Roh Kudus. Biarlah kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, menyendengkan telinga kepada firman-Mu, sehingga pikiran-pikiran kami senantiasa diisi oleh kebenaran Tuhan saja. Bapa, terima kasih oleh karena pekerjaan Roh Kudus selalu berlangsung dalam hidup kami. Namun di samping itu ya Tuhan, begitu banyak umat-umat-Mu yang harus hidup di dalam dosa-dosa kesayangan. Tuhan akan memberkati ya Bapa. Panggilan dengan kuasa Roh Kudus-Mu terjadi dalam hidup mereka juga untuk mengubahkan mereka, agar kiranya penyerahan yang sepenuhnya terjadi ya Tuhan. Demikian juga banyak umat-umat Tuhan yang hidup di dalam keputusasaan oleh karena berbagai macam problema yang menghimpit kehidupan, baik secara ekonomi, masalah di dalam hubungan keluarga, demikian juga masalah dalam menghadapi akan perkara-perkara duniawi, anak-anak di dalam pergumulan mereka. Bapa, hamba-Mu menyerahkan segenap permasalahan umat-umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berikanlah jalan keluar dan juga ya Bapa kekuatan untuk mereka dapat melaluinya, sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan dan ada damai sukacita bagi umat-umat-Mu. Oh Bapa yang baik, mendoakan bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Jamahlah tubuh mereka Bapa, berikan kuasa penyembuhan melalui mujizat, sehingga mereka akan bersukacita untuk dapat sembuh kembali. Bapa, pada hari ini tentu umat-umat Tuhan juga ada yang merasakan sukacita dalam merayakan hari ulang tahun mereka. Biarlah Tuhan akan memberkati dengan kesehatan dan panjang umur, dan iman mereka dipertambahkan. Terpujilah Engkau Bapa untuk segenap berkat dan kasih-Mu yang menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Mengampuni dosa kami Bapa. Doa ini kami serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.